Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Burger Toprak akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Bintangan Deasa, absen 5. Saya Dimas Adi Saputro, saya absen 9. Perkenalkan, nama saya Fadel Deki Priyama Sofina, absen 13. Perkenalkan, nama saya Gufron Hamdani, absen 17. Siapa nama Bapak? Pak Soleh. Pak Soleh. Asal Bapak dari mana? Dari Kebumen. Sudah berapa lama Bapak jualan ketoprak? 2005 ya, 2005 Dari 2005 ya. Biasanya Bapak kalau berjualan berkeliling atau mangkal? Kalau mangkal biasanya di mana? Di mana, Pak? Pasar Burung. Di Pasar Burung. Ya. Di Pramuka ya. Kenapa Bapak memilih untuk berjualan ketoprak? Nah, ketoprak simpel sih ya. Simpel. Nggak ada jarang kan hobi aja tuh. Jangan dipakai. Sebelum berdagang ketoprak, Bapak kerjanya apa, Pak? Jadi pabrik dulu. Jadi di pabrik dulu. Dari mana? Tahun 95. Sampai tahun 2000. Zaman sekarang kan sudah modern. Kenapa Bapak tidak menjual ketoprak Bapak secara online? Kan pernah pakai ini kan daerah aktif ini kan lapanya itu masuk ke S2 terus dari bikin lagi malah Intinya karena apa, Pak? Bilang apa? bilang dia sih satunya Itunya, iya alatnya ya. iya. Saat ini kan sedang pandemi. Apakah ada perbedaan dari hasil penjualan sebelum pandemi dengan setelah pandemi? Ada jauh Ada. Perbedaannya dalam segi penghasilan ya, Pak ya? Sama peminat lah ya, Pak ya? Menurun ya, Pak ya? Dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi, terutama dari masa pandemi ini, terhadap tukang ketoprak tersebut adalah di mana omset penjualan ketoprak menurun dan juga berkurangnya orang-orang yang makan di tempat tersebut. Bapak itu pernah coba jualan online, akan tetapi karena suatu insiden dia kembali menjual secara offline. Lalu muncul sebuah tantangan untuk bagaimana supaya makanan khas daerah ini yaitu ketoprak untuk tetap eksis. Caranya adalah dengan mengembangkan dari segi apa? Pertama, segi kombinasi makanan tersebut. Kita bisa kombinasikan dengan makanan-makanan modern saat ini, contohnya seperti burger. Kemudian, tempat penyajian yang biasanya menggunakan kertas nasi. Kita bisa menggunakan tempat seperti tempat burger. Yang ketiga adalah soal masalah penjualan. Karena saat ini sudah era digitalisasi, sebaiknya kita menggunakan media online untuk memasarkan produk kita. Terima kasih. Setelah kami melakukan wawancara terhadap pedagang ketoprak tersebut, kami memutuskan untuk melakukan modifikasi makanan daerah tersebut atau makanan ketoprak tersebut agar lebih modern, supaya masyarakat zaman sekarang atau anak muda zaman sekarang lebih tertarik pada makanan daerah khususnya yaitu ketoprak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita coba modifikasi makanan tersebut. Bahan-bahan yang digunakan adalah kecap manis, bihun, garam, roti burger, cabai rawit, bawang putih dan gula merah, air putih, tahu putih, tauge, kacang tanah, dan wadah karton. Alat-alat yang digunakan adalah cobek atau ulekan, talenan untuk memotong, pisau, lalu ada spatula dan juga wajan. Pertama-tama kita cuci dulu tauge di air bersih mengalir, kemudian kupas bawang putih, potong tahu menjadi dadu, goreng kacang tanah di dalam minyak panas, kemudian rebus bihun menggunakan air panas. Jika sudah, angkat kacang tanah dari penggorengan, kemudian goreng tahu putih, kemudian taruh tauge di air mendidih dan tiriskan bihun. Setelah tauge didiamkan, tiriskan juga seperti bihun.
Lalu angkat tahu goreng yang telah matang, kemudian ulek atau hancurkan kacang tanah menjadi halus seperti ini. Dan jangan lupa panaskan roti burger. Setelah itu siapkan bahan-bahan yang akan diulek, yaitu bawang putih, cabai rawit, beserta garam. Kemudian hancurkan ketiga bahan tersebut menjadi satu. Campurkan kacang tanah dan air putih ke dalam bahan yang sudah diulek menjadi hancur seperti ini. Jika sudah menjadi bumbu kacang, tambahkan kecap manis. Selanjutnya kita goreng telur dadar dan siapkan bahan-bahan untuk dimasukkan ke dalam burger. Di sini ada selada, tauge dan bihun yang sudah dicampur bumbu kacang, serta tahu putih yang sudah digoreng. Inilah tampilan akhir dari burger ketoprak karya kelompok kami. Selanjutnya adalah menghitung harga penjualan dan pembelian untuk pelajaran ekonomi. Yang pertama ada fixed cost. Yang pertama itu gas. Satu gas itu harganya 20.000 dan satu gas bisa dipakai untuk 4 jam pemakaian. Maka 20.000 dibagi 4 jam, harga untuk pemakaian gas per jam yaitu 5.000. Kita menggunakan gas selama 30 menit, maka biaya yang digunakan adalah 30 menit dikali 5.000 yaitu Rp2.500. Selanjutnya ada tenaga masak dan beres-beres, seharga Rp4.000. Maka total dari fixed cost adalah Rp6.500. Selanjutnya adalah variable cost atau bahan dan kemasan. Yang pertama ada 3 label, harganya Rp2.500, 3 kemasan harganya Rp4.200, bihun jagung 1 bungkus isi 4 lembar harganya Rp6.000, kita pakai 1 lembar maka harganya menjadi Rp1.500, kemudian tahu putih harganya Rp3.000, tauge harganya Rp2.000, gula merah 1 pieces harganya Rp1.000. Selanjutnya ada kacang tanah 1/4 kilo harganya 8.000, kita pakai setengah dari 1/4 kilo maka harganya menjadi 4.000, bawang putih dan cabai rawit merah harganya 5.000, garam 1 bungkus harganya 1.000, roti burger 1 bungkus isi 6 12.000 yang kita pakai 3 buah maka harganya menjadi Rp6.000. Selanjutnya itu selada harganya Rp2.000, telur 2 butir harganya Rp3.000, minyak goreng ukuran 1 liter Rp20.000 yang dipakai 50 ml maka harganya menjadi Rp2.500. Maka total dari variable cost yang kita gunakan adalah Rp37.700. Selanjutnya ada HPP sama dengan fixed cost ditambah variable cost, maka Rp6.500 ditambah Rp37.700 sama dengan Rp44.200. Maka harga per unit Rp44.200 dibagi 3 sama dengan Rp14.733. Selanjutnya laba sama dengan HPP dikali persen laba, Rp44.200 dikali 30% sama dengan Rp13.260. Untuk menentukan harga jual sama dengan HPP ditambah laba, Rp44.200 ditambah Rp13.260 sama dengan Rp57.460. Harga jual per unit maka menjadi Rp57.460 dibagi 3 yaitu Rp19.153. Maka jika dibulatkan menjadi Rp20.000. Maka harga jual burger ketoprak yang fix yaitu Rp20.000. Sekian dari kelompok burger ketoprak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari pedagang itu. Jadi tugas kita itu modifikasi makanan. Kita boleh minta pendapat Bapak nggak gimana? Oh daging burger gitu. Iya, kan isian burger itu kan dagingnya. Nah, kita ganti pakai ketoprak gitu. Iya. Kira-kira bisa jadi menu jualan nggak buat nanti ke depannya gitu? Banyak yang modifikasi makanan macam-macam sekarang, ada ketoprak sosis, ketoprak burger gitu kan bisa juga. Oh iya. Jadi menurut Bapak bisa ya Pak? Bisa, telur juga bisa sih. Terima kasih ya Pak. Makasih, Pak.